Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini aku dan teman-temanku mau jelasin sedikit tentang asam karboksilat. Sebelumnya, kenalin namaku Devina Olinda, biasa dipanggil Olin. Jadi, apa sih asam karboksilat itu? Asam karboksilat adalah senyawa karbon yang memiliki gugus karboksil, yaitu COOH. Istilah karboksilat didapat dari dua gugus, yaitu gugus karbonil, CO, dan gugus hidroksil, OH. Asam karboksilat adalah turunan alkana, di mana semua atom H alkana diganti dengan gugus COOH. Selanjutnya adalah tata nama asam karboksilat. Pada sistem IUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana, dengan akhiran A diganti dengan OAT, dan di depannya ditambah kata asam. Secara lengkapnya, susunan IUPAC asam karboksilat adalah yang pertama, gugus fungsi selalu jadi nomor 1. Yang kedua, penamaan menggunakan awalan asam, selanjutnya cabang, dan akhiran noat. Contohnya, yang pertama yaitu asam 2-metilbutanoat. Yang kedua ada asam 2-hidroksi 3-metilbutanoat. Yang ketiga ada asam 2-metilpropanoat. Dan yang terakhir ada asam 3-etil 2-metilheksanoat. Tulislah struktur dari senyawa berikut ini. Yang pertama adalah asam 2-etil 2,3 dimetilheptanoat. Bisa dituliskan di sini OH-nya selalu di ujung sebelah kanan. Yang kedua, asam 2-isopropil 2,3,4 trimetilheksanoat. Lalu kita jawab tabel yang di bawah ini. Yang pertama adalah, apakah keduanya merupakan pasangan isomer? Iya, karena isomer struktur senyawa yang memiliki unsur yang sama namun strukturnya berbeda, senyawa ini di samping termasuk isomer kerangka. Rumus kimia sama namun kerangka strukturnya yang berbeda. Yang kedua adalah sepasang isomer gugur fungsi. Rumus kimia yang sama namun gugus fungsinya yang berbeda. Lalu kita beranjak ke nomor 3. Berapakah jumlah isomer dari C4H8O2? Tuliskanlah semua struktur isomernya. Ada 6 isomer di baliknya, yaitu yang pertama ada asam butanoat. Asam butanoat memiliki formula CH3, CH2, CH2, dan COH. Asam butanoat terdapat pada susu kambing, domba, bison, mentega, keju parmesan, dan sebagai produk dari fermentasi anaerobik. Lalu yang kedua ada asam karbosilat dengan susunan CH3, CH bercabang CH3 dan gugus fungsi yang disebut asam 2-metilpropanoat. Lalu selanjutnya metilpropanoat yang merupakan senyawa organik dengan rumus molekul CH3, CH2, CO2, CH3. Ini adalah cairan tidak berwarna dengan bau puas seperti rum. Yang keempat ialah etiletanoat. Senyawa ini merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini berwujud cairan tak berwarna, memiliki aroma khas, dan digunakan sebagai perekat. Senyawa ini sering disingkat ETOAC, dengan ET mewakili gugus etil dan OAC mewakili asetat. Lalu propil metanoat dengan rumus senyawa HCO2, CH2, CH2, dan CH3. Yang terakhir ialah isopropil metanoat, yang merupakan senyawa kimia yang umumnya digunakan dalam industri parfum untuk aroma tertentu. Titik didih asam karboksilat. Jadi, semakin panjang rantai karbon, maka semakin tinggi titik didihnya. Asam karboksilat dengan R alkil kurang dari sama dengan 4, dia dapat larut. Jika lebih dari 4, dia tidak dapat larut. Jadi dapat disimpulkan dari data kelarutan di atas adalah pengaruh panjang rantai karbon terhadap titik didihnya adalah panjang rantai karbon berbanding lurus terhadap titik didihnya. Dan pengaruh panjang rantai karbon terhadap kelarutannya adalah panjang rantai karbon berbanding terbalik terhadap titik didihnya. Dan yang terakhir adalah pembuatan asam karboksilat. Kira-kira bagaimana ya cara membuat asam karboksilat dari propena? Dan nama asam karboksilat yang terbentuk apa ya kira-kira?
Jadi, cara membuat asam karboksilat dari propena adalah dengan oksidasi dengan KMNO4 dan menghasilkan asam etanoat dan asam metanoat. Mengapa senyawa tersebut termasuk senyawa ester? Karena senyawa yang terbentuk dari reaksi C2H4O2 dan H3OH dengan katalis H2SO4, persamaannya adalah sebagai berikut. Pada tabel berikut, asam asetat. Kegunaannya sebagai bahan baku dan pelarut produk kimia seperti aspirin, PUA, juga cuka. Bahayanya dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, serta juga kerusakan gigi dan lambung jika tertelan. Yang selanjutnya adalah senyawa asam laktat. Berperan sebagai pengatur pH darah, sebagai bahan pengawet, pengatur kesamaan, dan perasa. Bahayanya dapat menyebabkan asidosis laktaf, yaitu kondisi yang ditandai penurunan pH darah, sesak nafas, mual, dan kelelahan. Selesai sudah penjelasan singkat dari aku dan teman-teman mengenai asam karboksilat. Kami memohon maaf atas segala kurang dan salah kata. Semoga teman-teman berkenan memaafkan kami ya. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.